Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Bayang-bayang di balik kelambu merah. Kisah kelam Sang Gundik. Namaku Arya Wisnumurti, dan cerita yang akan kusampaikan ini adalah serpihan kelam dari masa laluku yang tak pernah bisa kulupakan. Sebuah rahasia yang telah kupendam selama puluhan tahun hingga rambut putih mulai menghiasi pelipisku dan kerutan-kerutan kehidupan mengukir wajahku dengan dalam. Kini, di usia senjaku yang ke-67 tahun, aku merasa sudah waktunya untuk mengeluarkan beban ini dari dadaku yang sesak, sebelum ajal menjemputku dan membawa semua rahasia ini ke liang kubur. Cerita ini bermula pada tahun 1978, ketika aku masih menjadi seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas di Yogyakarta. Pada masa itu, aku tengah menyelesaikan skripsi tentang kebudayaan Jawa klasik, khususnya mengenai tradisi dan ritual dalam kehidupan keraton. Untuk mendukung penelitianku, aku memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah rumah kos yang terletak di kawasan Prawirotaman, tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Rumah kos tersebut adalah sebuah bangunan joglo tua yang megah, namun telah lapuk dimakan usia, dengan dinding-dinding tebal yang menyimpan aroma lembab dan misteri yang tak terpecahkan. Pemilik rumah kos itu adalah seorang perempuan tua bernama Nyai Sartini, seorang janda yang konon masih memiliki hubungan darah dengan keluarga keraton. Wajahnya yang keriput dan matanya yang sayu seolah menyimpan ribuan cerita dari masa lalu yang kelam. Nyai Sartini selalu berpakaian serba hitam, dengan kebaya lawas yang telah memudar warnanya dan kain jarik bermotif parang rusak yang selalu dililitkan dengan rapi di pinggangnya. Setiap kali berbicara, suaranya terdengar seperti bisikan angin malam yang membawa aroma dupa dan kemenyan. Rumah kos tersebut memiliki 5 kamar. Namun anehnya hanya 2 kamar yang ditempati selain diriku. Satu kamar dihuni oleh Mas Bambang, seorang pegawai bank yang pendiam dan jarang terlihat, sementara kamar lainnya ditempati oleh seorang mahasiswi cantik bernama Sari Kusuma Dewi yang kuliah di Fakultas Sastra. Sari adalah sosok perempuan yang memukau dengan kecantikan yang tak wajar, kulitnya putih bersih seperti porselen. Rambutnya hitam legam mengkilap bagaikan sutra, dan matanya yang besar dengan bulu mata lentik selalu memancarkan pesona yang memikat setiap laki-laki yang memandangnya. Namun yang membuatku merinding adalah kamar keempat dan kelima yang selalu terkunci rapat dan tak pernah dibuka. Ketika kutanyakan pada Nyai Sartini, wajahnya langsung berubah pucat dan ia hanya bergumam dengan suara bergetar, "Kamar-kamar itu tidak untuk disewakan, Mas. Ada yang masih menunggu di sana." Jawaban yang enigmatis itu semakin membuatku penasaran, namun aku tak berani bertanya lebih lanjut karena aura mistis yang menyelimuti rumah itu sudah cukup membuatku bergidik. Hari-hari awalku di rumah kos itu berjalan normal. Meskipun aku kerap merasakan sensasi aneh seperti diawasi atau diikuti oleh sosok tak kasat mata. Setiap malam, aku sering mendengar suara langkah kaki yang bergema di lorong-lorong rumah, padahal semua penghuni sudah tertidur pulas. Suara itu selalu berakhir di depan salah satu kamar yang terkunci, diikuti dengan bunyi pintu yang berderit pelan, seolah ada yang berusaha membukanya dari dalam. Keanehan lain yang kurasakan adalah sikap Sari yang sangat dingin dan misterius. Meskipun kami sering bertemu di ruang makan atau di teras rumah, ia jarang sekali berbicara dan selalu menundukkan wajahnya ketika berpapasan denganku. Namun, aku beberapa kali menangkap tatapannya yang penuh makna, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting namun tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Matanya yang indah itu kadang memancarkan kesedihan yang mendalam, seperti menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Suatu malam di bulan ketiga tinggal di rumah kos itu,
tepatnya pada malam Jumat Kliwon yang diyakini sebagai malam paling angker dalam tradisi Jawa. Aku terbangun karena mendengar suara gamelan yang sangat samar namun jelas terdengar. Awalnya kukira suara itu berasal dari luar rumah, mungkin dari tetangga yang sedang mengadakan acara tradisional. Namun semakin kudengarkan, suara gamelan itu seperti berasal dari dalam rumah, tepatnya dari arah kamar-kamar yang terkunci. Rasa penasaran yang sudah lama kupendam akhirnya mengalahkan rasa takutku. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamarku dan melangkah keluar ke lorong yang gelap gulita. Bulan malam itu tertutup awan tebal, sehingga cahaya yang masuk melalui jendela-jendela tua sangat redup. Suara gamelan semakin jelas terdengar, diiringi dengan aroma dupa dan bunga melati yang sangat kuat hingga membuatku pusing. Ketika aku berjalan mendekati kamar-kamar yang terkunci, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanya kesunyian yang mencekam dan detak jantungku yang berdetak kencang. Namun tiba-tiba, dari celah pintu kamar keempat, aku melihat cahaya lilin yang berkedip-kedip dan bayang-bayang seseorang yang bergerak-gerak di dalamnya. Tanpa sadar, aku menekan telinga ke pintu kayu tua itu, berusaha mendengar apa yang terjadi di dalam. Yang kudengar adalah suara perempuan yang sedang menangis dengan isakan yang sangat menyayat hati, diselingi dengan gumaman-gumaman dalam bahasa Jawa kuno yang tak bisa kupahami sepenuhnya. Sesekali, aku mendengar suara laki-laki yang memarahi dengan nada keras dan kasar, diikuti dengan suara benturan dan jeritan kesakitan. Tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya, dan aku terjatuh ke dalam ruangan karena kehilangan keseimbangan. Yang kulihat di hadapanku adalah pemandangan yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Ruangan itu ditata seperti kamar pengantin tradisional Jawa, dengan kelambu merah yang tergantung mengelilingi tempat tidur, bunga-bunga melati dan mawar yang bertebaran di lantai, dan lilin-lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan. Namun yang membuatku bergidik ngeri adalah sosok perempuan yang sedang bersimpuh di tengah ruangan, mengenakan kebaya putih yang sudah kusam dan compang camping, dengan rambut terurai yang menutupi wajahnya. Di hadapannya terdapat sesajen lengkap dengan nasi tumpeng, ayam panggang, dan berbagai macam buah-buahan yang sudah membusuk dan dipenuhi lalat. Ketika perempuan itu mengangkat wajahnya, aku hampir pingsan karena terkejut. Wajah itu adalah wajah Sari, namun dengan mata yang kosong tanpa bola mata, dan dari mulutnya mengalir darah segar yang menggenang di lantai. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanya erangan mengerikan yang membuat bulu kuduku berdiri. "Tolong, aku," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku sudah mati sejak lama." Aku berusaha berteriak, namun suaraku seolah tersangkut di tenggorokan. Tubuhku bergetar hebat dan kakiku terasa lumpuh, tak mampu bergerak dari tempatku berdiri. Perempuan yang menyerupai Sari itu perlahan berdiri dan berjalan mendekatiku dengan gerakan yang tidak wajar, seolah kakinya tidak menyentuh lantai. "Kamu melihatku," katanya dengan suara yang bergema. "Kamu satu-satunya yang bisa melihatku." Saat itu juga, aku menyadari kebenaran yang mengerikan. Sari yang selama ini kulihat dan kukira sebagai teman satu kos ternyata adalah sosok arwah yang gentayangan, mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Ia adalah gundik atau selir dari seorang priayi kaya yang telah meninggal puluhan tahun lalu di rumah ini. Dengan suara yang bergetar, aku bertanya, "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Sosok itu tersenyum sedih, dan tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seorang perempuan muda yang sangat cantik, mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan sanggul dan perhiasan emas yang berkilauan.
Namun di dadanya terdapat lubang menganga yang masih mengeluarkan darah, dan matanya memancarkan dendam yang membara. "Namaku Dewi Kusumasari," katanya dengan suara yang kini terdengar jelas dan merdu, namun menyimpan kesedihan yang tak terhingga. "Aku adalah gundik dari Raden Mas Adipati Suryokusumo, seorang bangsawan yang memiliki rumah ini pada tahun 1920-an. Aku mati terbunuh oleh istri sahnya yang cemburu, ditikam berkali-kali di kamar ini pada malam pernikahanku dengan sang Raden." Cerita yang disampaikannya membuat dadaku sesak. Dewi Kusumasari menceritakan bahwa ia adalah anak seorang abdi dalam yang bekerja di rumah Raden Suryokusumo. Kecantikannya yang luar biasa menarik perhatian sang Raden, yang kemudian menjadikannya sebagai gundik atau istri kedua secara tidak resmi. Meskipun hubungan mereka dilandasi cinta yang tulus, namun Raden Ayu Kusumawardhani, istri sah sang Raden, tidak bisa menerima kehadiran Dewi Kusumasari. Pada malam yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan, ketika Raden Suryo Kusumo sedang berada di luar kota untuk urusan dagang, Raden Ayu Kusumawardhani datang ke kamar Dewi Kusumasari dengan membawa sebilah keris pusaka. Dengan mata yang dibutakan oleh cemburu dan kebencian, ia menikam Dewi Kusumasari berulang kali hingga perempuan malang itu menghembuskan napas terakhirnya dalam genangan darah. Untuk menutupi kejahatannya, Raden Ayu Kusumawardhani menyebar kabar bahwa Dewi Kusumasari telah kabur dengan seorang laki-laki lain, sehingga ketika Raden Suryokusumo pulang, ia percaya bahwa gundiknya telah meninggalkannya. Jasad Dewi Kusumasari dikubur secara diam-diam di belakang rumah, tanpa upacara pemakaman yang layak, sehingga arwahnya tidak bisa tenang dan terus berkeliaran di rumah itu. "Selama puluhan tahun aku terjebak di rumah ini," lanjut Dewi Kusumasari dengan suara yang semakin bergetar. "Aku menunggu seseorang yang bisa melihat dan mendengarku, yang bisa membantu mengungkap kebenaran tentang kematianku." Nyai Sartini, pemilik rumah kos ini, adalah cucu dari Raden Ayu Kusumawardhani. Ia tahu tentang keberadaanku, namun tak pernah berani mengakui kesalahan neneknya. Mendengar cerita yang menyayat hati itu, air mataku tak bisa kubendung lagi. Aku merasakan penderitaan yang luar biasa dari sosok perempuan yang sudah mati itu, terjebak dalam lingkaran dendam dan kesedihan yang tak berujung. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah ketika ia menceritakan bahwa selama ini, ia telah menyamar sebagai Sari, mahasiswi yang tinggal di kamar sebelah. Kamar yang kukira ditempati oleh Sari sebenarnya adalah kamar kosong, jelasnya. Aku menciptakan ilusi tentang keberadaanku sebagai mahasiswi biasa, berharap suatu hari ada yang bisa melihat kebenaran dan membantuku menemukan keadilan. Kamu adalah orang pertama yang bisa melihat wujud asliku. Ketika aku mencoba bertanya lebih lanjut, tiba-tiba suasana ruangan berubah menjadi sangat dingin, dan angin kencang mulai bertiup dari entah mana. Lilin-lilin yang menyala perlahan meredup, dan sosok Dewi Kusumasari mulai memudar. Ia menatapku dengan pandangan penuh harap dan berkata, "Tolong ungkap kebenaran tentang kematianku. Carilah jasadku di belakang rumah ini, di bawah pohon Kamboja yang tumbuh miring. Hanya dengan demikian aku bisa tenang dan melanjutkan perjalanan ke alam baka." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosoknya menghilang sepenuhnya, meninggalkan aku sendirian di ruangan yang kini kembali menjadi kamar kosong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Kelambu merah, sesajen, dan semua perlengkapan kamar pengantin telah lenyap tanpa bekas, seolah semuanya hanya sebuah mimpi yang sangat nyata. Aku keluar dari ruangan itu dengan tubuh yang masih bergetar hebat, dan langsung kembali ke kamarku. Namun tidur sudah tak mungkin kudapat malam itu.
Pikiranku terus-menerus memutar kembali cerita tragis yang baru saja kudengar, dan wajah Dewi Kusuma Sari yang penuh penderitaan terus menghantui setiap detik yang kulalui. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk mendatangi Nyai Sartini dan bertanya tentang sejarah rumah itu. Awalnya, perempuan tua itu mengelak dan bersikeras bahwa rumahnya tidak memiliki sejarah kelam apapun. Namun ketika aku menceritakan pengalamanku semalam dan menyebut nama Dewi Kusuma Sari, wajah Nyai Sartini langsung berubah pucat pasi, dan tubuhnya bergetar hebat. "Dari mana kamu tahu nama itu?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku menceritakan semua yang telah kualami, dan perlahan-lahan Nyai Sartini mulai terbuka tentang rahasia keluarganya. Ia mengakui bahwa neneknya, Raden Ayu Kusuma Wardani, memang pernah membunuh seorang gundik karena cemburu buta. Namun keluarga mereka selalu menyembunyikan fakta itu dan menganggapnya sebagai aib yang harus ditutupi. Sejak kecil, aku sering melihat sosok perempuan cantik yang berkeliaran di rumah ini, kata Nyai Sartini dengan mata berkaca-kaca. Nenek selalu bilang itu hanya halusinasi, dan melarangku untuk membicarakannya dengan siapapun. Bahkan ketika aku dewasa dan menikah, arwah itu masih sering menampakkan diri, terutama pada malam-malam tertentu. Nyai Sartini juga menceritakan bahwa sebenarnya tidak ada penghuni bernama Sari di rumah kosnya. Kamar yang kukira ditempati oleh gadis itu memang selalu kosong. Namun ia sering melihat cahaya dan mendengar suara dari dalam kamar tersebut. Ia sudah menduga bahwa arwah Dewi Kusuma Sari mencoba berkomunikasi dengan dunia luar, namun tak pernah ada yang bisa melihat dan mendengarnya secara jelas. Setelah mendengar pengakuan Nyai Sartini, aku semakin yakin bahwa aku harus membantu arwah Dewi Kusuma Sari menemukan ketenangan. Pada sore harinya, aku pergi ke belakang rumah untuk mencari pohon Kamboja yang disebutkan oleh arwah itu. Tidak sulit menemukannya, karena hanya ada satu pohon Kamboja tua yang tumbuh miring di sudut belakang rumah, dengan bunga-bunga putih yang berguguran dan memberikan aroma yang harum namun menyesakkan. Di bawah pohon itu, tanah terlihat agak melesak dan berbeda dengan area sekitarnya. Dengan bantuan Pak Mulyono, seorang tukang kebun yang sering membantu Nyai Sartini, kami mulai menggali tanah di bawah pohon Kamboja tersebut. Setelah menggali sedalam sekitar 1 meter, kami menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Di dalam tanah itu terdapat sisa-sisa kerangka manusia yang masih utuh, lengkap dengan perhiasan emas dan sisa-sisa kain yang sudah lapuk. Yang paling mengerikan adalah ditemukan sebilah keris kuno yang masih menancap di tulang rusuk, menunjukkan bahwa korban memang mati karena ditikam berkali-kali. Di samping kerangka tersebut, kami juga menemukan sebuah kotak kayu kecil yang berisi surat-surat cinta dan puisi-puisi yang ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Ketika kami mengangkat kerangka itu dari dalam tanah, tiba-tiba angin kencang bertiup dan langit yang tadinya cerah mendadak menjadi mendung. Dari arah rumah, kami mendengar suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati, namun kali ini tangisan itu terdengar seperti tangisan kebahagiaan, bukan kesedihan. Malam harinya, sosok Dewi Kusuma Sari menampakkan diri untuk terakhir kalinya di hadapanku. Kali ini, wajahnya tampak damai dan penuh kedamaian, tidak lagi memancarkan dendam atau kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan pakaian putih bersih yang bercahaya, dan senyuman tulus terpancar dari wajahnya yang cantik. "Terima kasih," katanya dengan suara yang lembut seperti bisikan angin sepoi-sepoi. "Akhirnya aku bisa terbebas dari belenggu dendam dan penderitaan yang telah mengikatku selama puluhan tahun. Jasadku telah ditemukan, dan kebenaran tentang kematianku telah terungkap. Kini aku bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang."
Ia kemudian memberiku sebuah cincin emas kuno yang konon adalah pemberian terakhir dari Raden Suryo Kusumo sebelum ia meninggal dunia. Jadilah saksi hidup tentang kisahku, pintanya. Ceritakan pada dunia bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati, meskipun kematian memisahkan. Dan ingatlah, dendam hanya akan membawa penderitaan, baik bagi yang mendendam maupun yang didendam. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, sosok Dewi Kusumasari perlahan memudar dan menghilang, meninggalkan aroma melati yang harum dan perasaan damai yang tak terlukiskan. Sejak malam itu, tidak ada lagi kejadian mistis yang terjadi di rumah kos Nyai Sartini. Kamar-kamar yang tadinya terkunci kini bisa dibuka dan disewakan kepada penghuni baru. Kami mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk jenazah Dewi Kusumasari di pemakaman umum, dengan dihadiri oleh beberapa sesepuh desa dan keluarga Nyai Sartini. Meskipun telah puluhan tahun berlalu, namun kerangka itu dimakamkan dengan penuh hormat, seolah ia baru saja meninggal kemarin. Anehnya, pada hari pemakaman itu, hujan turun dengan sangat deras. Namun tepat ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, hujan tiba-tiba berhenti dan matahari menyinari makam dengan cahaya yang hangat. Setelah peristiwa itu, hidupku berubah total. Aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal gaib dan supernatural, serta lebih menghargai kehidupan dan cinta sejati. Pengalaman bertemu dengan arwah Dewi Kusumasari telah mengajarkanku bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Aku menyelesaikan skripsi tentang kebudayaan Jawa dengan memasukkan kisah Dewi Kusumasari sebagai salah satu bab yang membahas tentang tradisi pergundikan dalam masyarakat feodal Jawa. Skripsi itu mendapat apresiasi tinggi dari dosen pembimbing dan kemudian diterbitkan sebagai buku yang cukup laris di kalangan akademisi. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebagai peneliti budaya dan penulis, dengan spesialisasi pada cerita-cerita mistis dan legenda dari berbagai daerah di Indonesia. Namun tidak ada satupun kisah yang pernah kualami yang bisa menandingi intensitas dan kedalaman emosi dari pertemuanku dengan Dewi Kusumasari. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku sudah menikah dan memiliki anak, aku kembali mengunjungi rumah kos Nyai Sartini. Rumah itu sudah berubah menjadi guest house yang ramai dikunjungi wisatawan, dan Nyai Sartini telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Namun yang mengejutkanku adalah ketika aku bertanya pada pemilik baru tentang sejarah rumah itu, mereka menceritakan bahwa sering ada tamu yang melaporkan melihat sosok perempuan cantik berpakaian putih yang berjalan-jalan di taman belakang, terutama di malam bulan purnama. Tapi anehnya, kata pemilik baru itu, sosok perempuan itu tidak menakutkan sama sekali. Malah sebaliknya, ia seperti menjaga rumah ini dan para penghuninya. Beberapa tamu yang sakit mendadak mengaku merasa dirawat oleh sosok perempuan itu, dan keesokan harinya mereka sudah sembuh total. Mendengar cerita itu, aku tersenyum dalam hati. Rupanya, Dewi Kusumasari telah berubah dari arwah yang penuh dendam menjadi sosok pelindung yang baik hati, menjaga rumah yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya. Cinta dan kebaikan telah mengalahkan dendam dan kebencian, membuktikan bahwa pada akhirnya, kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Kini, di usia senjaku ini, aku masih menyimpan cincin emas pemberian Dewi Kusumasari sebagai pengingat akan pengalaman luar biasa yang pernah kualami. Cincin itu kadang-kadang terasa hangat ketika aku sedang dalam kesulitan, seolah memberiku kekuatan dan perlindungan dari alam lain. Kisah Dewi Kusumasari telah mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak mengenal batas ruang dan waktu, bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkannya. Namun di sisi lain, dendam dan kebencian hanya akan membawa penderitaan yang berkepanjangan,
baik bagi yang mendendam maupun yang didendam. Keadilan mungkin terlambat datang, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, aku kerap bermimpi tentang Dewi Kusumasari, namun kali ini bukan dalam wujud arwah yang menderita, melainkan sebagai sosok perempuan bahagia yang mengenakan pakaian putih bersih dan tersenyum dengan wajah yang bercahaya. Dalam mimpi-mimpi itu, ia seringkali berterima kasih padaku dan mendoakan kebahagiaan hidupku bersama keluarga. Suatu kali, sekitar 10 tahun yang lalu, aku bermimpi bahwa Dewi Kusumasari datang membawa seorang laki-laki tampan yang mengenakan pakaian bangsawan Jawa lengkap dengan blangkon dan keris di pinggangnya. Laki-laki itu memiliki wajah yang sangat mulia dan mata yang penuh cinta ketika memandang Dewi Kusumasari. "Ini adalah Raden Suryo Kusumo," kata Dewi Kusumasari dengan suara yang sangat bahagia. "Kami akhirnya bisa bersatu kembali di alam sana, tanpa ada yang bisa memisahkan kami lagi. Cinta kami telah menemukan jalan untuk abadi, melampaui batas kehidupan dan kematian." Raden Suryo Kusumo kemudian mengangguk hormat padaku dan berkata dengan suara yang dalam dan berkarisma, "Terima kasih telah membantu kekasihku menemukan kedamaian. Berkat kebaikanmu, kami bisa bersatu kembali dan melanjutkan perjalanan cinta kami di alam yang kekal. Semoga kebaikan yang telah kamu lakukan mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa." Mimpi itu terasa begitu nyata dan meninggalkan perasaan hangat di hatiku ketika aku terbangun. Aku merasa bahwa itu adalah cara Dewi Kusumasari untuk memberitahuku bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati dan tidak lagi terikat dengan penderitaan masa lalu. Ketika malam semakin larut dan mata mulai terasa berat, aku sering teringat pada sosok Dewi Kusumasari yang cantik dan malang itu. Dalam kesunyian malam, kadang-kadang aku merasakan aroma melati yang harum, seolah ia masih sesekali datang untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang pernah kulakukan untuknya. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu berbisik dalam hati, "Sama-sama, Dewi. Semoga kamu bahagia di sana bersama Raden Suryo Kusumo. Cinta kalian telah menjadi inspirasi bagiku untuk selalu percaya bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya." Itulah kisah kelam Sang Gundik yang telah mengubah hidupku selamanya. Sebuah cerita tentang cinta yang tragis namun mulia, tentang dendam yang akhirnya berubah menjadi pengampunan, dan tentang keadilan yang meskipun terlambat namun tetap akan sampai pada waktunya. Kini, di penghujung hidupku ini, aku merasa telah menunaikan amanah untuk menceritakan kisah Dewi Kusumasari kepada dunia. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya, dan semoga arwah Dewi Kusumasari yang telah menemukan kedamaian bisa mendoakan kita semua dari alam sana. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sejati dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Demikianlah kisah yang kusampaikan, wahai pendengar setia Lorong Kelam Stories. Kisah ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita semua bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, di balik kebencian selalu ada cinta, dan di balik penderitaan selalu ada harapan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Dewi Kusumasari, sang gundik yang menemukan kedamaian melalui cinta dan pengampunan. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.